tanpa ada pelibatan dengan banyak para stakeholders pemangku kepentingan kemudian disahkan gitu ya. Nah, sekarang kita ingin melihat Bung Rocky Gerung. Selamat malam, Bung Rocky. Malam, saya nguping-nguping aja Baik, tadi sore ya, karena saya sangat sehat. baik Bung Rocky, bagaimana pandangannya dengan penetapan Undang-Undang Kesehatan yang baru? Banyak beberapa segmen masyarakat melihat ini semangatnya sangat-sangat kapitalis, mulai memulai meminimalisir peran negara dalam pembangunan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan masyarakat, dan juga apa namanya dalam proses pembahasannya juga tadi ini undang-undangnya barangnya juga belum terlihat secara jelas gitu. Bagaimana Bung Rocky melihatnya? Enggak, sangat jelas terlihat bahwa aliran kapital masuk langsung. Kan kapital nggak perlu terlihat masuknya kan. Yang penting ada sinyal bahwa tidak ada restriksi terhadap, atau tidak ada, atau saya rumuskan dengan cara terbaik, tidak ada proteksi terhadap otonomi atau local wisdom dari komunitas kesehatan Indonesia itu, Yunto komunitas kedokteran. Kan setiap negara itu ada spesifikasinya itu. Asal usul penyakit di satu negara beda dengan negara yang lain tuh. Jadi kita lihat bahwa sakit itu adalah soal komunitas dan itu intinya kan. Dan itu yang pertama, itu prinsip ontologinya begitu. Sakit itu adalah penyakit di dalam komunitas. Nggak ada orang yang sakit secara individu, sakit selalu ada di dalam konteks komunitas. Itu poin pertama. Poin kedua, ada kewajiban negara yang dibebankan oleh konstitusi untuk merawat rakyat siapapun dia tuh. Dan itu nggak boleh sebetulnya dipajaki, apalagi diasuransikan tuh. Karena negara ini negara bukan sekedar welfare state, tapi based pada social policies. Jadi semua kebijakan harus berbasis pada social policy, bukan pada public policy. Undang-undang kesehatan ini public policy, artinya hasil tukar tambah politik di antara kepentingan-kepentingan strategis. Lain dengan social policy. Social policy nggak ada tukar tambah. Jadi dari segi paradigma, saya melihat bahwa ini adalah public policy yang dihasilkan oleh transaksi di antara kepentingan pemodal, kebutuhan oligarki, dan masyarakat Indonesia yang memang secara kesehatan ingin menuntut lebih itu. Jadi interplay itu yang menyebabkan ID misalnya terseret di dalam variabel yang agak aneh sebetulnya ide ada di situ. Tetapi ini bagian dari sejarah komunitas Indonesia tuh, bahwa kesehatan itu memang ada semacam tradisi yang nggak boleh dinyatakan berlaku global. Jadi misalnya kalau Singapura nggak ada ID-nya, kalau Amerika Serikat ID-nya, maka Indonesia nggak boleh ada ID-nya juga tuh. Itu sama juga dengan mengatakan kalau di Singapura nggak ada presiden bego, di Amerika nggak ada presiden bego, maka di Indonesia nggak boleh ada presiden dungu juga. Kan sama aja tuh cara berpikirnya kan. Jadi kita mau lihat sebetulnya konsistensi di dalam soal yang menyangkut konstitusi, itu intinya tuh. Bahwa di belakang itu ada semacam sumpah Hippocrates, bahwa apa namanya, setiap dokter itu harus melayani dalam keadaan apapun. Sumpah Hippocrates itu yang berlaku umum, karena itu yang namanya etika kedokteran. Nah, sumpah Hippocrates di Indonesia berubah menjadi sumpah Lipokrates. Baik, baik, Silakan tafsirkan. baik, Bung Rocky. Terkait dengan apa namanya pasca COVID ya. Jadi kalau dulu di RU apa kekarantinaan kesehatan itu ada pasal yang menyatakan bahwa negara harus menanggung kebutuhan apabila di sebuah tempat ditetapkan kondisi apa namanya kekarantinaan gitu ya, kondisi darurat, pembatasan sosial gitu. Dan dalam prakteknya kita lihat juga selama COVID kemarin juga negara juga pemerintah tidak menjalankan undang-undang tersebut, dan melalui momen undang-undang kesehatan ini, Omnibus Law undang-undang kesehatan, pemerintah menghapus pasal kewajiban pemerintah untuk menanggung kebutuhan masyarakat yang berada di daerah karantina kesehatan. Nah, bagaimana Bung Rocky melihat ini? Karena pelajaran COVID kemarin itu sangat berharga dan sudah banyak meninggalkan korban jiwa karena penanganan pemerintah yang lambat ketika COVID baru pertama kali muncul. Itu yang saya sebut tadi, ini imperatif sifatnya karena perintah konstitusi. Cerdaskan kehidupan rakyat, pelihara fakir miskin. Fakir miskin itu orang yang nggak punya akses berkesehatan. Jadi itu kewajiban rakyat, kewajiban negara, hak rakyat menagih kewajiban itu. Nggak boleh negara bilang demi APBN yang nggak bisa itu.
Karena itu sebetulnya semua APBN yang berbasis pada social policy yang adalah dasar filosofi dari negara kesejahteraan Indonesia, di dalamnya dikeluarkan dulu bagian yang menjadi tugas pemerintah yang dimandatkan konstitusi, yaitu pendidikan dan kesehatan. Jadi keluarin dulu 30%, 25% buat pendidikan, 25% buat kesehatan, baru bikin IKN, baru bikin kereta cepat, supaya otak itu nggak tertinggal oleh aspal yang untuk bikin jalan tol. Kan begitu dasarnya kan. Ini simple. Ini bukan negara yang kapitalistik. Kalau negara kapitalistik anything goes gitu. Siapa yang punya akses dia pasti akan bayar. Kan kita bukan begitu. Jadi membuat perbandingan dengan cara, kan seringkali dianggap yang membandingkan Indonesia dengan Amerika bukan apple to, memang bukan apple to apple, karena memang kita diwajibkan untuk apa namanya itu, belimbing ke belimbing, bukan apel ke apel kan. Memang itu intinya tuh. Jadi kelihatannya perdebatan ini mengabaikan perintah konstitusi tuh. Philosophical foundation dari konstitusi adalah negara tidak boleh memajaki, tidak boleh ambil asuransi dari dua soal. Satu pendidikan, dua adalah kesehatan. Karena itu perintah imperatifnya tuh. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya gratiskan pendidikan. Mau dari mana ke itu urusan pemerintah. Karena itu perintah konstitusi. Pelihara fakir miskin artinya gratiskan kesehatan. Kan itu dasarnya tuh. Jadi jangan diliberalisasi dua bidang itu. Justru yang terjadi pendidikan diliberalisasi, kesehatan juga diliberalisasi. Kalau begitu kita mesti anggap bahwa oke, kalau gitu pemerintahan kita sudah berubah menjadi pemerintahan yang bahkan bukan kapitalis tapi libertarian, bukan lagi liberal, libertarian itu. Jadi soal-soal semacam itu tuh saya mau terangkan itu semata-mata dari kecenderungan kita untuk mengabaikan apa yang menjadi asas di dalam bernegara ini.